Halo anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran tematik bersama Bu Guru Dina. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 2, yaitu tentang perubahan cuaca. Anak-anak, pada subtema perubahan cuaca ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang perilaku yang menunjukkan persatuan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Dan yang keempat, kita akan belajar gerak tari diiringi lagu. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Kira-kira apa saja ya pengaruh perubahan cuaca tersebut bagi kehidupan manusia? Mari kita simak bersama-sama. Cuaca dan perubahannya. Anak-anak, cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika turun hujan, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, anak-anak, hal tersebut menjadi pertanda bahwa cuaca dapat berubah-ubah. Sekarang saatnya kita mencari tahu pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Anak-anak, saat cuaca cerah, kita dapat menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kita akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kita dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kita dapat mengajak teman bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Anak-anak, selain itu ada pula dampak yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain, yang pertama ada flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua ada mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Dan yang ketiga ada sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Nah, penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut ini adalah cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama yaitu menjaga kebugaran tubuh. Dengan berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua yaitu hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang agar kulit kita terhindar dari sinar matahari langsung. Dan yang ketiga, menggunakan masker. Pada musim seperti ini, sebaiknya kita menggunakan masker untuk menghindari debu dan virus yang menyebabkan penyakit. Nah, itulah tadi pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia.
Untuk menghindari dampak dari perubahan cuaca, sebaiknya kita tetap menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perilaku yang menunjukkan persatuan. Anak-anak, perilaku yang menunjukkan persatuan sebaiknya dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ada banyak sekali contoh-contoh perilaku yang menunjukkan persatuan. Nah, berikut Bu Guru akan memberikan contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Di antaranya, membantu ibu memasak, membersihkan rumah bersama keluarga, dan rukun bermain dengan adik. Selain itu, ada juga contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Yang pertama, ada bekerja sama saat piket kelas. Yang kedua, kompak saat bermain bersama teman. Dan yang ketiga, saling membantu saat membuat tugas kelompok. Selain yang Bu Guru sebutkan ini, ada banyak sekali perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap persatuan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, perilaku yang menunjukkan persatuan tersebut memiliki banyak manfaat. Salah satu contoh manfaatnya, untuk perilaku yang pertama, yaitu bekerja sama saat piket kelas, itu bermanfaat, piket kelas menjadi cepat selesai. Kemudian untuk perilaku yang menunjukkan persatuan yang kedua, yaitu kompak saat bermain bersama teman. Manfaatnya adalah menciptakan kerukunan saat bermain bersama. Kemudian untuk perilaku yang ketiga, saling membantu saat membuat tugas kelompok. Manfaatnya, tugas kelompok menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan. Dan perilaku yang keempat, merapikan mainan bersama. Manfaatnya, pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Jadi, semua perilaku yang menunjukkan persatuan tersebut memiliki manfaatnya masing-masing ya, anak-anak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan. Jika minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang pengenalan pecahan sederhana, sudah mengetahui yang mana disebut dengan penyebut dan yang mana disebut dengan pembilang, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Anak-anak, Bu Guru akan ilustrasikan seperti ini. Beni mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Inilah bagian tersebut. Jadi, melon yang pertama sudah dipotong oleh Dayu menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, pada setiap bagian dari melon ini bernilai 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Nah, inilah dia melon yang kedua. Melon yang kedua ini sudah dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Pada setiap bagian, melon ini bernilai 1/6. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Beni mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini yang dibawa oleh Lani adalah satu potong buah dari melon yang pertama, yaitu bernilai 1/8 bagian. Kemudian yang dibawa oleh Beni adalah satu potong buah dari melon yang kedua, yaitu bernilai 1/6 bagian. Kira-kira bagian manakah yang lebih besar? Apakah yang dibawa oleh Lani ataukah yang dibawa oleh Beni?
Nah, Nana, sekarang kita lihat perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Beni. Yang dibawa oleh Lani bernilai 1/8 bagian, sedangkan yang dibawa oleh Beni bernilai 1/6 bagian. Jika kita lihat ukurannya, potongan melon yang dibawa oleh Beni itu lebih besar daripada potongan melon yang dibawa oleh Lani. Nah, itu berarti potongan melon yang dibawa oleh Lani lebih kecil daripada potongan melon yang dibawa oleh Beni. Sehingga ini menjadi 1/6 bagian itu lebih besar dari 1/8 bagian. Nah, yang perlu diingat dalam membandingkan pecahan adalah lambang-lambangnya. Lambang yang pertama ini disebut dengan lambang kurang dari. Lambang yang kedua ini disebut dengan lambang lebih dari. Dan yang ketiga disebut dengan sama dengan. Sampai di sini, apakah anak-anak mengerti? Dapat dipahami ya? Nah, sekarang kita akan coba pada contoh soal. Yang pertama di sini ada Siti dan Edo. Siti membawa 4/8 potongan melon, sementara Edo membawa 4/6 potongan melon. Bagaimanakah perbandingannya? Ya, betul sekali. Potongan melon yang dibawa Siti yaitu 4/8 kurang dari potongan melon yang dibawa Edo yaitu 4/6. Sekarang contoh yang kedua. Dayu dan Udin. Dayu membawa 5/8 potongan melon, sementara Udin membawa 5/6 potongan melon. Bagaimanakah perbandingannya? Ya, betul. Potongan melon yang dibawa oleh Dayu yaitu 5/8 kurang dari potongan melon yang dibawa oleh Udin yaitu 5/6. Sampai di sini mengerti ya, Nana? Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan ilustrasi yang lainnya. Misalnya, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Yang satu kue coklat, yang satu lagi kue vanila. Kemudian, mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar. Ya, seperti berikut ini. Masing-masing bagian dari kue coklat ini bernilai 1/2. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar, seperti berikut ini. Masing-masing bagian dari kue vanila ini bernilai 1/3. Sekarang kita bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Kira-kira bagaimana perbandingannya antara 1/2 dengan 1/3? Ya, betul sekali. Jadi, 1/2 ini lebih dari 1/3. Berikutnya kita bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Kira-kira bagaimana perbandingannya? Ya, betul. Jadi, 2/2 ini lebih dari 2/3. Nah, selanjutnya, Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian yang sama besar seperti berikut ini. Nah, tadinya satu kue coklat dipotong oleh Siti menjadi 2 bagian, sehingga masing-masing bagian bernilai 1/2. Nah, sekarang setiap 1/2 bagian kue coklat yang sudah dipotong oleh Siti dipotong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga setiap bagiannya bernilai 1/4 bagian. Kemudian kita bandingkan antara 1/4 bagian kue coklat dengan 1/3 bagian kue vanila. Kira-kira bagaimana perbandingannya? Ya,
1/4 itu kurang dari 1/3. Selanjutnya, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut ini. Nah, tadi Siti sudah membagi satu kue vanila menjadi 3 bagian yang sama besar, sehingga setiap bagiannya bernilai 1/3. Sekarang Siti membagi 1/3 bagian kue vanila ini menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga masing-masing dari kue vanila ini bernilai 1/6 bagian. Selanjutnya kita bandingkan 1/4 bagian kue coklat tadi dengan 1/6 bagian dari kue vanila. Kira-kira bagaimana perbandingannya? Ya, betul sekali. 1/4 itu lebih dari 1/6. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, kita kembali lihat bagian dari pecahan yang sudah kita bahas tadi. Ada 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Keempat pecahan yang Bu Guru sebutkan ini merupakan pecahan dengan pembilang yang sama. Dari tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, semakin besar angka penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Nah, bagaimana jika membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda? Anak-anak, lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti di bawah ini. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, pada bagian yang dibawa oleh Siti itu bernilai 1/4. Sedangkan bagian yang dibawa oleh Benny itu bernilai 2/4. Jika dibandingkan antara 1/4 dan 2/4, yang manakah yang lebih besar? Atau yang manakah yang lebih kecil? Maka hasil perbandingannya adalah 1/4 kurang dari 2/4. Nah, sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti di bawah ini. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Pada gambar di bawah ini, Udin membawa 3 bagian dengan nilai pecahan 3/4. Sedangkan Siti membawa 2 bagian dengan nilai pecahan 2/4. Hasil perbandingannya adalah 3/4 lebih dari 2/4. Lalu, sekarang kita amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Pada gambar di bawah ini, Edo membawa 1 bagian dengan nilai pecahan 1/3. Sedangkan Dayu membawa 2 bagian dengan nilai pecahan 2/3. Jika dibandingkan 1/3 dan 2/3, hasil perbandingannya adalah 1/3 kurang dari 2/3. Nah, anak-anak, kita ulangi sekali lagi. Tadi kita sudah membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Nah, lambang bilangan pecahan di atas memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Namun, bilangan pembilangnya berbeda-beda.
Jadi, untuk pecahan dengan angka penyebut yang sama, semakin besar angka pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama dan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Bu Guru ingatkan lagi sekali, jika membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, maka semakin besar angka penyebutnya, semakin kecil nilai pecahan tersebut. Dan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, semakin besar angka pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Jika belum mengerti, videonya bisa dicermati sekali lagi. Selanjutnya kita akan belajar gerak tari diiringi lagu. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar gerak tari dengan diiringi lagu Burung Ketilang. Lagu Burung Ketilang ini diciptakan oleh Ibu Sut. Untuk lagunya, nanti Bu Guru berikan contohnya ya anak-anak. Anak-anak, inilah dia gerakan tari yang harus anak-anak ikuti sesuai dengan iringan lagu Burung Ketilang yang diciptakan oleh Ibu Sut tadi. Untuk gerakan pertama, gerakan ini sesuai dengan bait pertama teks lagu Burung Ketilang. Gerakan miring kepala ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Diulangi sebanyak 8 kali hitungan sesuai irama lagu. Ilustrasi gambarnya seperti berikut ini. Kemudian gerakan kedua, gerakan ini disesuaikan dengan bait kedua teks lagu Burung Ketilang. Gerakannya gerakan menganggukkan kepala. Ilustrasi gambarnya seperti berikut ini. Untuk gerakan ketiga, gerakan ini sesuai dengan bait ketiga teks lagu Burung Ketilang. Gerakannya kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi gerakan sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Untuk ilustrasi gambarnya seperti berikut ini. Dan gerakan keempat, gerakan ini mengulangi gerakan yang nomor 2. Gerakan ini sesuai dengan bait keempat teks lagu Burung Ketilang. Gerakannya menganggukkan kepala. Sama seperti gerakan yang kedua. Nah, itulah tadi langkah-langkah gerak tari dengan diiringi lagu Burung Ketilang. Setelah anak-anak mempelajari ini, silakan anak-anak praktekkan melakukan gerak tari dengan diiringi lagu Burung Ketilang. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Kita juga sudah belajar tentang perilaku yang menunjukkan sikap persatuan. Kemudian kita juga belajar tentang membandingkan pecahan dengan pembilang sama dan membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Dan yang terakhir juga tadi kita sudah belajar tentang gerak tari yang diiringi lagu Burung Ketilang. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak dan tetap semangat dalam belajar. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Bu Guru Dina. Selamat belajar anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.